Pada kesempatan pagi hari ini sudah masuk pada halaman 9, baris yang keempat. Di sini ya pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya. Dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah memberikan keredoan buatnya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Kata Nabi Allah Musa pernah munajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi menceritakan bagaimana ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ceritanya nih, munajatnya Nabi Musa begini. Qala, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah." Coba beritahukan kepada saya terkait tentang orang yang paling belakang masuk surga. Orang yang paling belakang masuk surga. Kedapatan tempat nggak kira-kira? Nah, begitu. Kan orang banyak banget ya. Orang banyak banget. Satu dunia berapa miliar tuh manusia. Mungkin berapa triliun tuh manusia yang udah pada masuk surga. Nah, kata Nabi Musa, emang Nabi Musa begitu modelnya. Ya aneh-aneh aja. Dia ngomong dah sama Allah. Ya Allah, beritahukan kepada saya tentang hamba-Mu yang paling belakang masuk surga. Kira-kira masih ada kedapatan tempat enggak? Nah, kita kalau datang terakhir, kelihatannya itu tempat, ya Allah udah penuh kali dah. Ya udah kagak dapet dah. Nah, sekarang surga bagaimana? Kan nanti ada manusia yang masuk surga paling belakang. Orang-orang udah ada di surga semuanya, dia baru masuk. Nah, kira-kira tuh ya bagaimana tuh? Ya posisinya, tempatnya bagaimana? Itu orang yang paling belakang. Kalau orang yang paling dulu nggak diceritain dah, udah nikmat banget dah. Ya, ini orang yang paling belakang kira-kira bagaimana? Yang masuk surganya paling belakang. Kam yakunu lahu minal jannati, berapa ya kondisi tempat yang Allah berikan kepada dia tuh dari surga. Kira-kira tempatnya enak enggak? Ya, luas enggak? Sempit atau enggak? Namanya belakangan. Ya, apa di emperan doang ditaruh? Nah, begitu. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, la yabqa pinnari muslimun illa rajulun wahidun." Tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali tinggal satu orang muslim. Tuh, orang yang beriman dia dikategorikan orang muslim. Itu nanti di neraka udah nggak ada lagi. Semuanya pasti diangkat-angkatin. Ya, jadi kalau ada orang Islam masuk neraka itu cuma transit doang. Ya. Nah, transit kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang sebentar transitnya, ada yang lama banget. Nah, kata Allah, ada satu nih dari hamba Allah, dia muslim, yang lain udah diangkat semuanya, udah di surga, tinggal dia satu-satunya. Ya, terakhir, itu namanya rajulun wahidun. Ya mungkin dosanya banyak banget kali. Ya, jadi dibersihin dulu tuh Bapak Ibu Saudara. Sehingga karena banyak dosanya, ya dia lebih lama ya dibersihinnya, digesek-gesek dulu semuanya, digosok-gosok dulu. Ya, udah dipakai sabun, udah bersih, diteriska terakhir dah. Ya, jar rapi. Ya, kita kan kalau baju udah disikat. Ya, kemudian kalau orang-orang tua kita dulu pakai penggelesan. Ya, digosok-gosok begitu, kemudian wah. Sekarang orang nyuci udah gak ada yang begitu ya. Nah, iya, sekarang tinggal dipenjet doang, udah muter aja. Gitu. Kalau dulu kan begitu pakai penggelesan. Makanya dulu tukang penggelesan laku. Sekarang dagang penggelesan laku nggak kira-kira? Udah kagak. Dulu ingat banget saya di rumah punya kayu penggelesan tuh, ya kayunya dari kayu nangka. Wuih, mantep Pak. Tuh kalau kayu nangka, ujung-ujung tajam-tajam banget tuh. Ya, bersih banget dah baju dah. Nah, seperti itu.
Sekarang kalau mesin cuci, ya bagaimana dibandingin sama kulit nangka, kayu nangka, beda banget. Ya, kalau dulu pakai, ya itu tuh menggelesan, yang apalagi yang terbuat dari kayu nangka, masya Allah pilihan itu. Ya, ini cerita orang dulu ya. Ya, cerita orang dulu tuh pakai penggelesan nyucinya. Ya, ya ada orang, ya saya ingat dulu orang tua saya tuh punya penggelesan, ya modelnya bukan yang kecil, tapi yang model pakai bangku panjang. Jadi kalau nggak usah dia duduk, ya begitu. Itu lebih mantap lagi, ya lebih mantap lagi tuh. Nah orang ketika di neraka begitu Bapak, Ibu, Saudara, dicuci dulu, ya terakhir diteriska, kan supaya licin tuh pakaian ya, teriska. Kalau teriskaan kalau masih adem enak nggak kira-kira? Ya enggak, yang panas teriskaan, panas. Nah harum dah tuh, baru taruh di lemari dah. Nah begitu. Jadi ini ada satu orang muslim yang tersisa kata Allah. Yang lain teman-temannya udah ya diangkat semuanya. Tinggal satu orang. Ini cerita Allah kepada Nabi Musa. Ada tuh baru satu orang yang masih di neraka. Nah akhirnya karena dia muslim diangkat. Rojahu, akhirnya diangkat dia. Dikeluarkan orang itu birahmati, dengan rahmat saya, dengan kasih sayang saya. Ya, itu rahmat Allah pasti ya. Ya, tapi syaratnya harus iman. Ada ya imannya, walaupun hanya ya sebesar biji zarrah, ada imannya. Lalu dikeluarkan tuh Bapak Ibu Saudara orang itu dari neraka birahmati, dengan rahmat saya. Fayaqifu ala babil jannati, kemudian ya berdiri ini orang ya di depan pintu sorga. Dibengong, ya semuanya udah pada masuk, doang yang belum. Ya di depan pintu sorga. Ya didiri aja. Ya. Fa'akullahu, maka saya berkata, kata Allah kepada hamba saya tuh, ya yang saya suruh masuk sorga emang terakhir dan nggak ada lagi, dia doang paling lambat. Ya bukan, mudah-mudahan bukan kita nih ya. Jangan. Kita mudah-mudahan paling dulu semuanya ya. Nah begitu. Tapi ini ada nih hamba Allah ya yang muslim, ya kemudian dia terakhir diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian dia berdiri aja di depan pintu surga. Lalu Allah bilang, ya wahai hambaku, udkhulil jannata. Udah masuk aja surga, masuk, jangan malu-malu, masuk lah. Ya. Fayaqulu, maka itu hamba Allah berkata, kaifa adkhulul jannata, ya Allah bagaimana saya masuk surga, kayaknya udah penuh banget ini. Ya, tempat saya, kamar saya ya di mana, nomor berapa, ya kan itu udah punya kamar masing-masing. Ya begitu. Kaifa adkhulul jannah, bagaimana saya akan masuk ke dalam surga. Wa qad akhazan nasu manazilahum, sementara manusia udah masing-masing menempati tempatnya. Udah pada punya nomor kamarnya. Itu nomor berapa? Oh ini saya di sini, saya di sini. Lah, gue di mana ya? Nah, makanya didiri aja depan pintu surga. Tuh, sementara yang lain udah ada manzilahnya masing-masing, kedudukannya, wadarajatihim, dan derajatnya. Ya, karena memang di dalam surga walaupun sama-sama masuk surga, manzilahnya, derajatnya beda-beda. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Semakin banyak amal soleh orang, maka manzilahnya dan derajatnya semakin tinggi, semakin bagus. Itu begitu. Ya, makanya kita jangan pernah bosan beramal soleh. Jangan bilang, saya udah cukup beramal soleh, saya udah banyak banget kayaknya. Jangan. Ya, terus beramal soleh. Ya, jangan berhenti. Karena nanti manusia akan ditempatkan di dalam surga, itu manzilahnya, derajatnya berbeda-beda sesuai dengan amal soleh yang dikerjakan ya pada saat hidup di dunia. Makanya begitulah orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia juga tetap harus kita kirimin Fatihah. Ya, kita doain. Jangan bilang, oh dia udah enak, gak usah didoain lagi. Nggak boleh begitu. Ya, mereka perlu dan butuh doa dari orang yang masih hidup. Semakin banyak doa yang kita sampaikan buat mereka, insya Allah mereka akan semakin bagus tempatnya, derajatnya semakin tinggi. Oh begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kata tuh hamba Allah,
Ya, semuanya udah pada menempati posisinya masing-masing. Falam yabqa li syai'un. Saya tidak tersisa sedikit pun buat saya. Menurut pengamatannya orang tersebut. Ya namanya maklum baru sampai. Ya dilihat orang udah padat banget. Udah penuh aja dibilang udah. Ya sama juga kita kalau masuk ke masjid paling belakang. Ya udah penuh udah nggak dapat. Padahal di depan masih banyak yang kosong. Kadang-kadang kan begitu. Pas mau masuk. Oh nah ada lowong. Oh nah ada lowong. Tapi kalau di belakang udah putus asa aja. Ya udah penuh banget dah. Ya udah penuh aja. Kata temennya. Enggak tadi di depan situ masih kosong. Ya dibilang begitu. Nah Allah yang tahu tempatnya. Ya udah masuk aja. Kata Allah begitu. Tapi dibilang. Bagaimana saya mau masuk. Ya sudah tidak ada lagi tempat yang tersisa buat saya. Falam yabqa li syai'un. Tuh kalau kita mengartiin begitu. Ya, saya udah kagak kedapetan sama sekali. Tuh, falam yabqa li syai'un wala makanun. Ya, tidak ada tersisa sesuatu buat saya dan tempat buat saya. Fa'akulu. Maka Allah bilang, saya berkata nih Allah, ya abdi wahai hambaku, atardo fil jannati minal makani miqdaru mamlakati mamlakati malakaini, ya mulkaini atau malakaini, ya. Atardo, apakah kamu suka, mau enggak di dalam sorga saya kasih tempat seukuran mamlakata mulkaini, yaitu 2 istana kerajaan minad dunia yang ada di dunia. 2 istana kerajaan yang ada di dunia. Itu tuh kira-kira kamu mau enggak? Ya Allah, istana. Ya, misalnya kan presiden atau raja atau ratu biasanya kan punya istana. Kerajaan itu biasanya punya istananya. Mau enggak saya kasih seukuran ya 2 istana dari kerajaan yang ada di dunia? Tuh. Masya Allah, 1 aja udah ya, luas banget. Kita sendiri dikasih 2 istana. Kira-kira bagaimana? Itu ada terakhir kata Allah. Itu terakhir aja orang masuk surga. Tempatnya seperti 2 istana kerajaan yang ada di dunia. Contohnya ada istana kerajaan. Ya Darussalam misalnya. Ya Brunei Darussalam kan itu. Ya ada istananya. Wah kita lihat 1 aja. Ya bagaimana itu. Ya, istana yang ada di Arab Saudi misalnya. Kerajaannya. Nah itu 2 yang ada di dunia. Itu terakhir orang masuk surga segitu di tempatnya. Ya bukan 3 kali 2 kontrakan itu mah. Ya. Jadi ini Masya Allah. Yang terakhir kata Allah begitu. Kamu mau gak kira-kira tuh kalau saya kasih tempat luasnya seukuran 2 istana yang ada di dunia. Fayaqulu, maka orang tersebut bilang, Qadraditu, sungguh saya demen banget, senang, suka, ridho saya. Fa'aqulu lahu, maka saya berkata kepada orang tersebut, udkhulil jannata, silahkan kamu masuklah ke dalam surga. Walaka ada apu zalika, dan kamu punya dilebihkan dari itu. Bukan sekedar 2, tetapi ukurannya 4 kali istana yang ada di dunia. Tuh, karena dia udah mau, udah bersyukur. Makanya kita kalau bersyukur ditambahin sama Allah. Tuh, coba kalau dia bilang, ya saya nggak mau ya Allah, nah nggak mau syukur nikmat, dikurangin. Kadang-kadang habis sudah. Makanya kita kalau dapat dari apa saja dari Allah, syukuri. Ya, ente kira-kira mau nggak kalau dikasih 1000? Makasih ya Allah. Dikasih 1.000.000 ntar sama Allah. Ya, kira-kira kalau saya kasih 1.000.000 mau nggak? Alhamdulillah ya Allah. Dikasih 10 juta ntar. Tuh begitu. Ini contohnya. Allah suka sama orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh, artinya dari ayat ini ayo kita belajar bersyukur. Jangan bilang kurang mulu kita. Makanya kata Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah ayo kita belajar bersyukur. Ini buktinya orang ini syukur, redho, seneng. Akhirnya dikasih sama Allah ya 2 kali lipat. Yang tadinya 2 jadi 4 kerajaan yang ada di dunia. Tuh, jadi
fa'atahu biqadri mamlakati arba'atin min mulukid dunya, maka Allah berikan seukuran istana 4 yang ada di kerajaan dunia. Kan berarti nikmat banget itu Bapak, ya Ibu Saudara. Itu gambarannya bagaimana luasnya sorga seperti itu. Orang yang paling belakang masuk sorga aja tempatnya masih begitu mewah dan masih begitu istimewa. Qala al-musannifu rahimahullahu alaihi, semoga Allah subhanahu ya berkata, pengarang kitab, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Ya, musannif pengarang kitab ini berkomentar, ya, yakunu misla Khurasan wa Irak wa Yaman wa Syam. Kata pengarang kitab, 4 kerajaan itu yang ada di dunia seperti kerajaan di Khurasan, kerajaan di Irak, kerajaan di Yaman, dan kerajaan di Syam. Nah itu ada 4 kerajaan, Khurasan, Irak, Yaman, sama Syam. Qala, kemudian dibilang, sifatul jannati aksaru mimma yuhsa. Sifat ya sorga itu lebih banyak dari apa yang dibatasinya. Walakin, akan tetapi, la budda min zikrin nari indahu. Mesti juga kita nyebutin neraka. Sorga okanya udah nggak bisa ya disebutkan dah keistimewaannya, nggak bisa terbatas. Itu sorga yang paling belakang aja, yang masuknya hamba Allah seperti itu diberikan. Itu begitu nikmat yang namanya sorga. Tapi kata pengarang kitab, tetap kita harus menceritakan neraka supaya ada rasa takut. Kalau tadi kan sorga mulu, sorga enak bener. Nah coba ya cerita tentang neraka dah. Nah sekarang sorga udah selesai ceritanya, kita mau diceritain neraka nih. Kalau bisa pada nangis ntar semuanya. Ya begitu. Kalau diceritain sorga seneng, alhamdulillah enak. Tapi ketika diceritakan neraka itu kita harus nangis. Sebab Rasulullah nangis. Rasulullah ketika diceritakan neraka sama malaikat Jibril nangis seg-segan. Ya, Masya Allah, itu Rasulullah. Nah nanti kita akan lihat ceritanya. Nah seperti itu. Jadi terkait tentang cerita sorga udah selesai dah. Kata pengarang kitab, pokoknya sorga itu sulit untuk diceritakan. Ya, kenapa? Begitu besar dan luasnya. Namun tetap di sini kita harus menceritakan tentang neraka supaya ada rasa khauf, ada rasa takut ya kita kepada Allah, jangan sampai kita nanti masuk ke dalam api neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hazil ayah, tatkala turun nih ayat, ketika malaikat Jibril datang kemudian menurunkan ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Nah ini ayat terkait tentang neraka. Satu potongan ayat doang. Sungguh neraka jahanam itu adalah tempat buat mereka semuanya. Dijanjikan. Buat mereka, buat siapa? Buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan sadidan. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Nangisnya itu dengan bukaan sadidan, benar-benar menangis. Ya, kalau kata orang kita nangisnya kejer banget. Ya, kenal kejer? Tuh, nangisnya kejer banget. Udah seg-segan dah. Ya, itu Nabi nangis. Masya Allah ketika Allah turunkan ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, itu Nabi menangis. Nah karena Nabi menangis, wa baka ashabuhu, dan akhirnya sahabat-sahabat juga pada menangis. Libukaihi, karena nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yadruna man nazala bihi Jibril alaihissalam, dan mereka sahabat enggak tahu apa yang udah diturunkan sama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi sahabat-sahabat belum tahu tuh. Ya, malaikat Jibril menurunkan apa nih? Ya, ayat yang bunyinya apa, sampai-sampai Rasul menangis seperti itu. Karena Rasul menangis, ya sahabat ikut juga menangis. Walam yastati ahadun ayas alahu, dan satu pun tidak ada yang mampu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut nangis aja oleh semuanya.
Satu pun gak ada yang berani nanya kali. Ya Rasulullah, kenapa sih kamu menangis? Gak ada yang berani begitu. Ya, jadi ikut menangis semuanya. Wa kana nabiyyu sallallahu taala alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ra'a Fatimah, apabila dia melihat, siapa Nabi melihat kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, fariha biha, senang. Ya, Nabi itu kalau melihat ya putrinya Fatimah, dia senang, bahagia benar. Ya. Nah, akhirnya apa? Pantolaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Maka Abdurrahman bin Auf pergi menuju ya rumah Siti Fatimah. Karena Nabi biasanya kalau didatangkan ya putrinya Siti Fatimah, itu walaupun lagi sedih, lagi gimana juga udah senang lagi. Ya, itu begitu. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf tahu nih. Nah, bagaimana nih solusinya? Nabi lagi menangis, nggak ada yang berani ya nanya-nanya. Nah, dibilang kebiasaan Nabi kalau ngelihat putrinya itu pasti senang, gembira. Nah, cepet-cepet tuh Bapak Ibu Saudara, Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Siti Fatimah. Sampai di depan pintu rumah Siti Fatimah, ya itu diketuk-ketuk pintu dah tuh, dipanggil Siti Fatimah. Wa fi riwayati Umar bin Khattab, sementara dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, ya diceritakan tuh Abdurrahman ya berkata, assalamu alayka ya binta Rasulillah, begitu. Ya, pas sampai rumah Siti Fatimah dibilang assalamu alayki ya binta Rasulillah, salam untuk kamu wahai putri Rasulullah SAW. Qalat, maka Siti Fatimah menjawab, wa alaikas salam, dan juga kamu mudah-mudahan dapat kesejahteraan dan keselamatan. Faqalat, maka Siti Fatimah bertanya, man anta, siapa engkau? Ya, karena memang belum tahu tuh, pintu kan belum dibuka. Ya, baru ada suaranya aja. Assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Lalu Siti Fatimah bilang wa alaikas salam. Lalu Siti Fatimah bertanya, man anta, siapa engkau? Faqala, lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, ana Abdurrahman bin Auf, saya adalah Abdurrahman bin Auf. Tuh, dibilang begitu, saya adalah Abdurrahman bin Auf. Faqalat, lalu Siti Fatimah ya berkata lagi, ya ibn Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ma jaa bik, apa penyebab ya datangnya engkau kepada saya? Qala, lalu Abdurrahman bin Auf jawab, taraktun Nabi alaihi salatu wassalam bakian hazinan, saya tinggalkan tuh Nabi ya dalam keadaan menangis, sedang bersedih, berduka. Tuh, maka saya cepat-cepat, saya bingung kenapa Nabi jarang sekali nangis seperti ini. Ya, dan saya tahu bahwasanya kalau ya Nabi melihat kamu, pasti Nabi senang, gembira. Makanya cepat-cepat saya datang kemari. Ya, supaya kamu bisa menemui Rasulullah ke sana. Ya, sebab Nabi saat ini lagi menangis, hazinan, sedang berduka. Wala adri, dan saya tidak tahu, kata Abdurrahman bin Auf, manazala bihi Jabrail alaihissalam, ya apa yang sudah diturunkan oleh malaikat Jabrail alaihissalam. Yang jelas malaikat Jibril habis datang itu ya ngasih ayat, menurunkan ayat. Nah, itulah penyebabnya. Saya nggak tahu ya isinya apa tuh. Ya ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Faqalat, lalu Siti Fatimah ya bilang, tanahha ya min baini yadayya hatta adumma ala nafsi siyabi. Ya, jadi tunggu ya, nanti saya ya akan mengambil yaitu pakaian saya dulu. Jadi dia mau keluar menutup auratnya dulu. Ya, dari rumah kan biasa ya dipakai kerudung, dipakai ya jilbab untuk keluar rumah. Kata Siti Fatimah, ya tunggu, saya akan ambil pakaian saya terlebih dahulu. Wantolik ilan Nabi alaihi salatu wassalam. Dah, kamu silakan pergi aja. Ya, silakan kamu menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti saya akan datang. Ya, tapi saya mau ambil pakaian saya dulu. Nah, sepertilah Allahu yukhbiruni, semoga ia nanti bisa memberikan informasi kepada saya bima nazala bihi Jabrail, dengan apa yang diturunkan oleh ya malaikat Jabrail alaihissalam. Tuh, ya udah kamu pergi aja.
Ya kata Siti Fatimah, nemui Rasulullah nanti saya akan datang menyusul. Ya nanti mudah-mudahan saya akan tanyakan ya penyebabnya apa. Ya informasi apa yang sudah didapatkan ya dari malaikat Jibril alaihissalam. Pala bisat syamlatan khuluqan. Ya, maka Siti Fatimah itu memakai jubah yang udah usang. Jilbab lah, ceritanya jilbab semacam itu, pakai kerudung jilbab yang sudah usang. Qad khita bisnai asyara makanan bisampi warakin nahli. Itu ya yang namanya jubahnya, ya jilbabnya itu udah dijahit dengan 12 jahitan tambelan dengan apa? Daun-daun ya korma. Itu Siti Fatimah pakaiannya sederhana banget. Punya jilbab, di sini udah sobek ditambel, sini udah sobek ditambel, di sini udah sobek ditambel, sampai ceritanya 12 tambelan. Kalau jilbab 12 tambelan, masya Allah. Ya. Kira-kira ibu-ibu punya jilbab yang udah ditambel-tambel? Enggak ada. Ibu-ibu jilbab cakep-cakep banget. Ya, masya Allah. Terus Siti Fatimah bu sampai begitu. Ya, ada 12 tambelan. Ya, falamma kharajat Fatimah, maka tatkala Siti Fatimah keluar dengan memakai jilbab yang udah banyak tambelannya, nazara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar radhiyallahu an melihatnya, komentar dia, pawadoa yadahu ala rasi, diletakkan tangannya di atas kepalanya begini nih. Ya, ini tandanya ya Allah. Begini nih, Sayyidina Umar ngerti, ya Allah, Siti Fatimah putri Rasulullah, tapi pakaiannya sederhana banget. Ya, sederhana benar. Padahal Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah, tetapi dia sebagai pemimpin negara di kota Madinah saat itu. Ya, jadi di samping Nabi kan dia sebagai kepala negara. Tapi putrinya Siti Fatimah itu pakai jilbab, tambelannya ada 12. Yes. Itu sampai-sampai Umar bin Khattab meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wanada, dan dia sambil ya memanggil-manggil dibilang begini, ya hazanah, aduh duka cita, li huzni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena duka citanya putri Nabi Muhammad SAW. Fa inna banati Kaisar wa Kisra, karena putrinya Kaisar dan Kisra yalbasnal harir. Mereka putri-putrinya tuh kerajaan Kaisar Kisra itu memakai sutra wasundus, dan ya sundus itu dipakai pakaian yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang istimewa. Wa bintu Rasulullah SAW, sementara putri Rasulullah SAW pisamlati min supin, sungguh dia hanya menggunakan jubah yang terbuat dari kain wol yang kasar. Wa qad khita bisnai asara makanan, sungguh udah dijahit sampai 12 jahitan bi raqi sa'pin nahli, dengan daun-daun korma. Tuh begitu. Jadi beda banget kalau putrinya Kaisar, ya Kaisar Kisra, kan saat itu raja-raja Romawi udah ada. Ya, udah ada raja-raja Romawi, kemudian ya Romawi, kemudian apalagi ya Rum, ya, dan yang lain-lainnya. Ya Persia udah ada saat itu. Ya putri-putrinya raja itu menggunakan pakaian yang begitu mewah. Tapi putri Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Masya Allah. Sehingga sahabat ya Umar bin Khattab sampai melihatnya begitu sedih. Begitu sedih. Begitulah kesederhanaan ya kehidupan Siti Fatimah, putri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sampai situ dulu Bapak Ibu, nanti baru falamma dakhalat Fatimah. Mengingat waktu, ya mungkin Bapak Ibu ada yang punya tugas di pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga aktivitas kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah sehatkan kembali badannya, dan bisa kembali beraktivitas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair. Urzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka bila ta'abin wala wasab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi